Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Marfa dengan NIM 220509740008 dari kelas PTIA 2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan wireless dan DHCP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, apa itu wireless? Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Ya, cara kerja jaringan wireless yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Yang selanjutnya ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK, yaitu Wi-Fi Protect Access Free Circuit. Adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Yang kedua ada WEP atau Wire Equivalent Privacy atau SerkEY adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan SerkEY Authentication. SerkEY Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan kabel. Lalu selanjutnya ada DHCP. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Selanjutnya ada kelebihan DHCP server. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Lalu yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Lalu ada kekurangan DHCP server, yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Selanjutnya ada metode konfigurasi DHCP. Yang pertama, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Ini yang jaringan wireless. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 tanpa autentikasi keamanan.
Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Di langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Di sini saya sudah membuat skema jaringan seperti yang dicontohkan sebelumnya. Lalu yang kedua, setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1, dan metode autentikasi keamanan WPA2PSK. Untuk passwordnya 1-8. Kita cek pada AP1. Nah, ini port statusnya kita ganti menjadi AP1. Untuk channelnya ini kita gunakan angka 6. Ini mungkin typo yang sebelah sini. Untuk authentication-nya kita ganti WPA2PSK dan passwordnya 1-8. Ini port statusnya jangan lupa di-on-kan. Oke, lanjut pada setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2, channelnya 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Seperti ini. Kita coba cek. Nah, ini sudah saya ganti seperti yang dicontohkan. Port statusnya kita ganti AP2, SSID-nya kita ganti AP2, channelnya kita gunakan angka 6. Untuk authentication-nya kita gunakan disable. Port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan. Lanjut, setting laptop pada wireless 0 dengan SSID-nya AP1, metode autentikasi keamanan WPA2PSK, passwordnya 1-8, IP address-nya seperti ini, 192.168.1.129 atau 25. Kita coba lihat pada laptop pada wireless 0. Nah, ini juga sudah saya isi seperti yang dicontoh. Untuk SSID-nya kita ganti AP1, authentication-nya WPA2PSK, untuk passwordnya 1-8. Ini untuk IP configuration-nya kita ubah ke static dengan IP address-nya 192.168.1.129. Subnet mask-nya 255.255.255.128. Oke. Lanjut, setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan dengan IP address-nya seperti ini. Kita coba cek di smartphone. Nah, pada wireless 0 ini kita sesuaikan sama contohnya. Kita ubah SSID-nya menjadi AP2, authentication-nya ini disable karena dia tanpa autentikasi keamanan. Lalu IP configuration-nya kita ubah ke static dengan IP address-nya 192.168.1.130. Ini sudah sama ya seperti ini. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Oke. Selanjutnya, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Kita coba ping dari laptop ke smartphone. Ini tadi saya sudah mencoba, jadi kita coba lagi. Kita masukkan IP configuration-nya dari smartphone 168.1.130. Nah, ini sudah muncul reply seperti ini, maka tandanya sudah berhasil. Oke, untuk simulasi jaringan wireless sudah selesai. Kita lanjut ke
simulasi DHCP server. Yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Maka percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, seperti ini. Kita di sini saya sudah membuat skema jaringan seperti yang dicontohkan sebelumnya. Oke, lanjut. Setting IP server secara statik dengan IP konfigurasinya seperti ini, 192.168.1.253. Kita cek pada DHCP server. Di sini saya sudah mengisi seperti yang ada di contoh. IP konfigurasinya kita ubah menjadi statik dengan IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Lalu yang selanjutnya, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Oke, pada bagian service kita buka DHCP ini. Nah, di sini saya sudah membuat juga seperti yang dicontohkan. Ini ya. Nah, ini untuk servisnya kita on-kan dengan default gateway-nya seperti ini, 192.168.1.254. Untuk DNS servernya kita isi 33.33.33.1. Untuk start IP address-nya kita isi 192.168.1.151. Nah, ini kita ubah ya, sebelumnya bukan 151. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Untuk maksimum number-nya kita gunakan 50. Kalau sudah diisi semua lalu kita save, maka muncul seperti yang di bawah ini. Oke. Selanjutnya, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita buka laptop. Buka. Nah. Pada laptop ini kita klik yang bagian DHCP, maka muncul IP konfigurasinya otomatis seperti ini. Jika kita pencet yang statik, dia akan kosong. Tapi jika kita pencet yang DHCP, nah, kalau sudah muncul tulisannya DHCP request sukses, ini berarti sudah berhasil terhubung antara DHCP dan laptop. Lalu yang selanjutnya, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita lihat yang bagian laptop, smartphone maksud saya. Nah, ini juga sudah saya aktifkan untuk DHCP-nya. Jika kita pencet static, maka dia akan kosong. Kita pencet DHCP, kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, maka IP address-nya akan otomatis masuk, berarti tandanya smartphone dengan DHCP ini sudah terhubung atau sudah terkoneksi. Mungkin ini saja simulasi wireless dan DHCP dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.